Shalom, perkenalkan nama saya Hagita Elizabeth Tini, NIM 10120250257, kelas G semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan periodisasi sejarah gereja di Indonesia menurut Dr. Muller-Krueger. Menurut Muller-Krueger, periodisasi sejarah gereja Indonesia dapat dilihat dari pihak yang berperan dalam menyebarkan Injil. Berdasarkan pandangan tersebut, sejarah misi dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1. Misi Katolik Roma dari tahun 1605 hingga tahun 1800. Yang kedua, zaman Sending Folk yang dimulai dari tahun 1800 hingga tahun 1940. Yang ketiga, zaman Sending oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil mulai tahun 1840 hingga 1950. Dan yang keempat yaitu masa setelah tahun 1940 hingga tahun 1950 yang dianggap sebagai zaman tersendiri. Namun pembagian tersebut tidak sepenuhnya diterima tanpa kritik. Hal ini karena pembagian itu lebih banyak didasarkan pada faktor dari luar kehidupan gereja. Oleh sebab itu, ada pandangan yang menilai bahwa pembagian periode seharusnya dilihat dari perkembangan yang terjadi di dalam gereja, seperti perluasan gereja, organisasi gereja, maupun ajaran yang berkembang. Salah satu periode yang penting adalah tahun 1522 hingga tahun 1800, yaitu masa ketika kekuatan negara seperti Portugis dan Folk memiliki peranan besar dalam perkembangan dan penyebaran agama Kristen. Pada masa ini seringkali berjalan seiring dengan kepentingan politik keagamaan. Selain itu, cara pendekatan terhadap agama dan budaya lokal di Indonesia seringkali bersifat negatif. Kepemimpinan gereja juga banyak berada di tangan orang Barat dan organisasi gereja bersifat hierarkis. Dalam praktiknya, beberapa kelompok Protestan bahkan menjalankan misi dengan cara yang mirip dengan misi Katolik. Memasuki tahun 1800, sejarah gereja di Indonesia mulai memasuki tahap baru. Tahun 1860 sering dianggap sebagai titik penting yang menandai perkembangan baru dalam kegiatan Sending. Oleh karena itu, periode 1800 hingga 1930 dapat dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu tahun 1800 hingga 1860 dan tahun 1860 hingga tahun 1930. Pembagian ini didasarkan oleh beberapa faktor seperti perluasan gereja, cara pandang para Sending, peran orang Indonesia, dan kehidupan gereja, serta perkembangan dalam bidang politik. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam perjalanan sejarah gereja di Indonesia. Walaupun demikian, setiap periodisasi tidak selalu bersifat mutlak. Pembagian waktu bisa saja berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan. Namun melalui periodisasi ini diharapkan agar kita semua dapat lebih mudah memahami perkembangan sejarah gereja Indonesia lebih mendalam. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.